Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum milenial yang disayang Allah, kita bertemu lagi dalam kajian fikih wanita dengan tema cara praktis membedakan mana darah haid dan mana darah istikhadah. Cara praktis membedakan mana darah haid dan mana darah istikhadah. Kaum milenial yang disayang Allah, ada 3 macam darah yang keluar dari farji wanita. Yang pertama, damul haidi, darah haid. Yang kedua, damun nifasi, darah nifas. Yang ketiga, damul istikhadati, darah istikhadah. Kami milenial yang sayang Allah, karena darah itu keluar dari sumber yang sama dan dari tempat yang sama, yaitu farji wanita, maka wanita dan remaja putri harus bisa membedakan yang keluar dari farjinya itu apakah darah haid ataukah darah istikhadah. Mengapa penting membedakan ini? Mengapa penting membedakan darah haid dan darah istikhadah? Karena ada konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila yang keluar dari farjinya itu adalah darah haid, maka wanita tadi dilarang sholat, dilarang puasa, dan seterusnya. Dalam kitab Takrib dijelaskan wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyata asya'a. Ada 8 hal yang diharamkan atau dilarang bagi wanita bil haidi wan nifasi, yang sedang haid, wan nifasi dan yang sedang dalam nifas, sama niyata asya'a, 8 perkara. As-sholatu was-saumu, yang pertama sholat dan yang kedua adalah puasa. Wa qira'atul qur'ani, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Yang kelima, wadukhulil masjidi, masuk ke dalam masjid. Wattawafu, yang keenam, wattawafu, tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Yang ketujuh, walwat'u, berhubungan suami istri. Ini penting, orang yang sedang haid, walwat'u, dilarang berhubungan suami istri. Dan yang terakhir, yang ke-8, wal istimta'u baina surrati war rukbati, ngalap seneng, bersenang-senang dengan anggota tubuh wanita yang sedang haid antara pusar dan lutut, itu dilarang. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan wa yahrumu bil haidi asyara asya'a. Diharamkan orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, 10 perkara. Sama dengan yang tadi di kitab Takrib, hanya di dalam kitab Safinah kalimat wa masul mushafi wa hamluhu dijadikan 2. Kalau di kitab Takrib wa masul mushafi wa hamluhu adalah dihitung 1. Dalam kitab Safinah wa masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu itu dihitung 1, sehingga 2. Wa hamluhu ay wa hamlul mushafil Quran, yaitu membawa mushaf Al-Quran. Sehingga dengan dipisahnya wa masul mushafi wa hamluhu menjadi sudah hitungannya ke-9. Dan yang terakhir adalah wattolaku, bercerai. Kaum milenial yang disayang Allah,
Jadi konsekuensi hukum bagi wanita yang sedang haid, dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang membaca Al-Quran, dilarang menyentuh Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran, dilarang masuk masjid, dilarang tawaf, dan juga dilarang berhubungan suami istri. Kaum milenial yang sayang Allah, lalu bagaimana dengan wanita yang sedang keluar darah istikhadah? Dalam istilah fikih disebut mustahadah, wanita yang keluar darah mustahadah, yang keluar darah istikhadah. Kaum milenial yang sayang Allah, Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Salim dalam kitab At-Tadhkiratul Khadramiyati Fima Yajibu 'alan Nisa'i minal Umurid Diniyah. Dalam kitab Tadhkirah Khadrami, Syekh Sayyid Muhammad bin Salim menegaskan, wa hukmul mar'atil mustakhadati, dan adapun hukumnya wanita mustakhadah, wanita yang sedang keluar darah istikhadah, annaha tahiratun, dihukumi sebagai wanita yang suci. Karena dihukumi sebagai wanita yang suci, maka Sayyid Muhammad bin Salim di dalam kitabnya tersebut menegaskan, fatajibu 'alaiha as-salatu was-shaumu wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Fatajibu 'alaiha, maka wajib atas wanita yang mustakhadah tadi, as-salatu, wajib melakukan salat 5 waktu, was-shaumu ay was-shaumu ramadhana, berpuasa, wajib puasa Ramadan, itu wajib berpuasa Ramadan. Wa yajuzu li zawjiha ityanuha, dan boleh bagi suaminya mendatanginya, artinya boleh berhubungan suami istri bagi wanita yang sedang dalam keadaan istikhadah. Kaum milenial yang sayang Allah, jadi bagi wanita yang tidak memahami mana darah haid dan mana darah istikhadah, akan berakibat tidak sholat. Karena dianggapnya semua darah yang keluar dari farjinya dianggapnya sebagai darah haid. Disinilah wajibnya bagi wanita, wajibnya bagi remaja putri tahu dan mengerti mana darah haid dan mana darah istikhadah. Karena itu sebagai cara yang praktis, cara yang mudah untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istikhadah, paling tidak ada 5 rumus untuk bisa memudahkan membedakannya. Yang pertama, bila ada anak perempuan yang belum berusia, anak perempuan yang belum berusia 9 tahun dihitung dari kalender Hijriah, keluar darah dari farjinya, keluar darah dari kemaluannya, maka darah itu bukan darah haid, tapi darah itu adalah darah istikhadah. Mengapa? Karena wanita baru bisa haid, baru dikatakan adalah darah itu adalah haid ketika wanita itu tis'usinina fa'aktsaro, berusia 9 tahun atau lebih. Jadi karena anak perempuan tadi belum berusia 9 tahun, maka darah yang keluar dari farjinya itu dihukumi sebagai darah istikhadah. Yang kedua, rumus yang kedua adalah darah yang keluar dari farji wanita kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari masa haid. Itu adalah darah istikhadah, bukan darah haid. Dalam kitab fikih disebutkan aqallul haidi yaumun wa lailatun, ay arba'atun wa ishruna sa'atan. Sekurang-kurangnya haid itu yaumun wa lailatun ay arba'atun wa ishruna sa'atan, yaitu 24 jam. Jadi bila ada wanita di hari pertama keluar darah dari habis asar sampai maghrib lalu berhenti, maka itu baru 2 jam. Lalu kemudian keesokan harinya di hari yang kedua keluar lagi dari asar sampai maghrib, maka itu berarti dihitung 2 jam. Lalu pada hari ketiga dari mulai zuhur sampai maghrib keluar
lalu berhenti, maka beritu 6 jam. Setelah itu sampai 15 hari kemudian tidak pernah keluar darah lagi, maka itu berarti baru 6 jam. Karena baru 6 jam dalam rentang waktu 15 hari, maka darah itu bukan darah haid, tetapi darah itu adalah darah istihadah. Kaum milenial yang disayang Allah. Lalu bagaimana dengan sholat yang sudah terlanjur ditinggalkannya? Maka itu harus diqadha. Kenapa? Dia tidak dosa karena dia menduga bahwa darah yang keluarnya itu adalah darah haid, tapi ternyata darah yang keluarnya itu adalah darah istihadah. Kaum milenial yang disayang Allah. Lalu rumus yang ketiga, darah yang keluar dari farji wanita yang lebih darah yang keluar dari farji wanita yang kurang dari 15 hari masa suci, maka darah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Jadi hadirin kaum milenial yang disayang Allah, aqallut tuhri bainal khadataini 15 yauman. Sekurang-kurangnya antara masa haid yang satu dengan masa haid berikutnya adalah 15 hari masa suci. Jadi bila ada seorang wanita yang tanggal 10 baru suci, lalu kemudian pada tanggal 22, 12 hari kemudian keluar darah dari farjinya, maka darah itu bukan darah haid, tapi darah itu adalah darah istihadah. Kenapa? Karena masa sucinya kurang dari 15 hari. Aqallut tuhri baina khawdataini 15 yauman. Sekurang-kurangnya masa suci antara haid yang satu dengan haid berikutnya itu 15 hari. Karena itu baru 12 hari, maka itu bukan darah haid. Dengan kata lain, bila ada seorang wanita yang berhenti haid pada tanggal 10, artinya suci pada tanggal 10, lalu kemudian pada tanggal 28, setelah 18 hari kemudian keluar lagi darah dari farjinya, maka karena ini sudah 18 hari masa suci, yang berarti lebih dari 15 hari masa suci, maka darah yang keluar dari farjinya itu adalah darah haid. Kaum milenial yang disayang Allah. Lalu kemudian rumus yang keempat untuk membedakan darah haid dan darah istihadah, darah itu keluar dari farji wanita melewati masa 15 hari